Suatu ketika ia bermimpi bertemu dengan seorang perempuan tua. Dalam mimpinya nenek itu berpesan agar Tamaji merawat benda yang ada di bawah pohon beringin, asem, dan kecacil yang sudah berusia ratusan tahun ini. Pesan dalam mimpi lelaki parubaya ini kemudian diceritakannya kepada tokoh dan masyarakat desa Medalem. Setelah berunding, mereka akhirnya setuju untuk menebang sekaligus mencabuti akar pepohonan yang menyeramkan itu. Ya, saya kali-kali seperti ada sikon-sikon batu merah. Wah, ini bentuknya seperti candi. Saya gali terus seperti candi. Lalu membentuk candi, ya orang itu banyak ke sini. Orang mana aja ke sini. Lihat candi. Sisa kebesaran masa silam Kerajaan Majapahit ternyata tidak hanya terpusat di Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Di Kota Udang, Sidoarjo juga banyak kita jumpai situs-situs purbakala warisan Majapahit yang kondisinya memprihatinkan. Seperti contohnya yang ada di Desa Medalem, Tulangan, Sidoarjo ini. Di desa ini kalian akan menemukan tumpukan batu bata kuno yang diyakini sebagai pendopo atau semacam tempat untuk berkumpulnya orang-orang zaman dulu. Situs yang ternyata ditemukan tahun 1991 ini oleh masyarakat setempat dinamakan Candi Medalem. Hal ini sesuai benar nama desa di mana kekunoan ini berada. Candi Medalem sebenarnya merupakan tumpukan batu bata kuno, bentuk candi yang sebenarnya masih menjadi tanda tanya besar. Seorang juru pelihara candi bernama Tamaji yang sekaligus menjadi penemu Candi Medalem mengisahkan bahwa dulu di atas candi ini hidup dan tumbuh beberapa pohon besar. Suatu ketika ia bermimpi bertemu dengan seorang perempuan tua. Dalam mimpinya nenek itu berpesan agar Tamaji merawat benda yang ada di bawah pohon beringin, asem, dan kecacil yang sudah berusia ratusan tahun ini. Pesan dalam mimpi lelaki parubaya ini kemudian diceritakannya kepada tokoh dan masyarakat desa Medalem. Setelah berunding, mereka akhirnya setuju untuk menebang sekaligus mencabuti akar pepohonan yang menyeramkan itu. Alhasil, dari penggalian dan pembongkaran akar pepohonan tua itu ditemukan susunan batu bata kuno yang kemudian dikenal dengan nama Candi Medalem seperti sekarang ini. Lebih lanjut, sang juru pelihara menerangkan bahwa situs ini lebih mirip bangunan dasar atau pondasi sebuah candi. Sedangkan bagian badan dan atap candi diperkirakan hancur karena proses pelapukan selama ratusan tahun. Selain itu, remuknya batu bata candi ini juga akibat perkembangan sistem perakaran pepohonan besar seperti beringin, asem, dan kecacil itu. Memasuki lokasi situs tidak dikenakan biaya sepeser pun alias gratis. Ketika kami berkunjung ke sana, suasana tampak sepi. Tidak ada seorang pengunjung pun yang kami jumpai di situs merana itu.
Awalnya kami sendirian di sana. Setelah beberapa puluh menit mengambil gambar candi, baru kemudian datanglah Pak Tamaji. Lalu kami pun terlibat perbincangan serius seputar asal-usul ditemukannya Candi Medalem. Awal ditemukan belum ada candi, ketutup pohon-pohon yang sangat besar. Pohon ditebang, sisa dongkel-dongkel. Ya, itu saya ada yang nyuruh, disuruh membersihkan. Sisa dongkel, belum ada pohon besar-besar, baru ditebang. Sisa dongkel-dongkel rumput sekali, nggak ada yang berani di sini. Saya bersih-bersih di sini, disuruh orang sini, suruh membersihkan. Pesannya orang itu, ada apa-apa jangan sampai dirusak gitu. Dulu pertama waktu Bapak dongkel ini ditemukan yang sebelah mana Pak? Pertama nampak bangunannya ini Pak? Ya atasnya candi itu, atasnya. Habis itu Pak? Dongkel asem yang sangat besar itu diangkat orang 10 nggak mempan itu, nggak bisa minggir. Lalu saya hentikan, saya konco-konco itu saya suruh berhenti. Ya dulu sih nunggu selesai adzan maghrib. Selesai adzan maghrib saya angkat sendiri, saya bawa minggir. Berarti dulunya ini tanah punden desa atau bagaimana Pak? Tanah desa, punden desa. Habis itu Pak, habis Bapak menemukan yang pertama bangunan ini, yang pertama titik pertamanya, habis itu coba digali lagi sama Bapak ya? Saya gali, ketemu apa? Pesannya orang sini, ya saya gali seperti ada sikon batu merah. Wah, ini bentuknya seperti candi ini. Saya gali terus seperti candi. Lalu membentuk candi, ya orang itu banyak ke sini. Orang mana aja ke sini lihat candi. Berarti ini tempat medalem sendiri itu apa sih Pak maknanya medalem? Medalem itu dalam itu rumahnya. Berarti bisa jadi di sini ada bangunan atau bagaimana Pak ya? Ada bangunan candi ini. Kalau dulu ada pohonnya, ya ada batu andesi seperti arca gitu. Itu seperti arca sudah diselamatkan di BPCB atau ya nggak ada, belum ada gitu. Tahun berapa ya? Buat mainan anak-anak, lempar sana, lempar sini, akhirnya hilang. Kecil loh. Berarti ada ya arcanya Pak ya? Ada dua. Setahu Bapak arca apa itu Pak? Arca orang duduk ini. Seperti orang mertapa ini. Itu dari batu andesit atau bagaimana Pak? Batu. Itu ditemukannya di mana Pak? Di bawah pohon? Sebelah sini. Sebelah satu, barat, timur satu. Sampai sekarang perbaikan-perbaikan yang sifatnya meningkatkan daya tarik wisatawan justru belum dilakukan secara maksimal. Untung saja warga Kampung Medalem selama ini cukup antusias menjaga warisan sejarah itu. Menurut Pak Tamaji, ketika ia memerlukan dana untuk pembuatan pagar tembok dan perawatan kompleks Candi Medalem, warga dengan sukarela memberikan sumbangan. Pagar tembok yang cukup bagus ini pelataran candi merupakan sumbangan real warga Kampung Medalem. Harapan Tamaji sederhana saja,
Candi yang ditemukannya pada tahun 1991 itu harus dipelihara dan dijaga sebagai aset budaya dan sejarah bangsa, seperti pesan sang nenek yang datang kepadanya melalui mimpinya itu. Bagi kalian yang penasaran dan ingin menyaksikan Candi Medalem dengan kisah penemuannya yang unik itu, bisa mendatangi Kecamatan Tulangan Sidoarjo. Ada banyak angkutan umum yang melewati kawasan ini dari terminal kota Sidoarjo. Untuk memudahkan agar cepat sampai ke lokasi situs, kalian bisa berjalan menuju pabrik gula Tulangan atau pabrik gula warisan Belanda yang bisa dijadikan patokan. Tidak jauh dari pabrik gula ini terdapat sungai yang melintas Desa Medalem.